Halo guys, kita lanjut lagi untuk bocoran soal PPK Teknis Prakom 2023 untuk part 2. Di part 1 30 soal, di part 2 ini kita juga akan melihat sebanyak 30 soal. Sebelum kita lanjut, saya ini ada kiriman dari teman yang juga peserta di formasi Prakom ya, Pranata Komputer. Dia ujian tanggal 20. Dia juga salah satu penyumbang soal-soal yang dia ingat tuh waktu dia ujian. Ini dia ngirimin kartu ujiannya, kita lihat dulu ya. Nah, kawan saya ini ujiannya tanggal 20. Ini nggak kelihatan ya. Dia kasihkan kartu peserta ujian ini, maksudnya kita bisa sama-sama melihat berapa skornya dia. Kalau dia sampaikan sih dia bilang dia lolos passing grade-nya atau nilai ambang batas untuk bagian yang tersulitnya tuh kompetisi teknis. Ya, kita langsung aja lihat ya. Kita buktikan berapa sih nilainya dia. Katanya dia lolos passing grade. Untuk formasi dia passing grade-nya itu di angka 270. Sedangkan dia katanya dia sudah melebihi. Yuk kita lihat aja. Bentar ya, saya siapin dulu browsernya ya. Oke, kita ketikkan aja sertifikat BKN Go ID. Nah, ini adalah fitur dari BKN untuk secara mandiri peserta yang sudah melakukan tes bisa melihat kembali nilai yang diperoleh. Jadi supaya terjadinya transparansi ya. Oke, kita langsung aja gas ya. Nomor induk kepegawaian kita isikan, nomor induknya dia, nomor pesertanya kita copy dulu ya. Nomor pesertanya copy, kita tempel di sini. Nah, ini waktu ngisinya strip-stripnya dihilangin ya. Ini untuk teman-teman yang belum ujian sama nih. Nanti ketika menghadapi komputer, nomor kartu yang ada di sini kan ada stripnya nih. Ini nggak usah dimasukin nanti di ruangan juga diarahin sih ya. Kita lanjut, kita lihat skornya dia berapa sih. Lalu pilih tipe seleksi yang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, lalu kita unduh. Nah, ini sudah diunduh, kita buka, zoom dulu sedikit ya. Oh iya, tanggal ujian dia 20 November 2023. Kompetensi teknis. Ya benar ya. Nilainya tinggi nih teman-teman. 290. Terus kompetensi manajerial dan sosiokulturalnya 164. Kalau nggak salah ambang batasnya 100 belasan. Wawancara 33, kalau nggak salah ambangnya 25. Iya, dia udah lulus semua nih. Maksudnya lulus secara nilai yang dia peroleh sudah melewati ambang batas atau passing grade. Total 487. Berarti boleh ya. Jadi soal-soal yang dia sumbangkan sama dia ini bisa dibilang inilah ya, kualitas punya ya. KW, kalaupun KW1 lah ya. Ya guys, kalau gitu kita langsung aja lanjut, kita bahas soal-soalnya ya. Oke, kita masuk soal pertama. Union dalam SIG atau Sistem Informasi Geografis berfungsi untuk A.
memotong data spasial serta keterangan atribut awal. B. Memotong data spasial tanpa kehilangan data atribut. C. Menggabungkan data spasial menjadi spasial yang baru. D. Menggabungkan data spasial yang memiliki atribut yang sama. E. Mengintegrasikan data spasial dan atribut agar lebih kompleks. Ini kompleks ya. Jawabannya adalah E. Mengintegrasikan data spasial dan atribut agar lebih kompleks. Soal berikutnya, soal nomor 2. Variabel yang didefinisikan di luar fungsi manapun merupakan definisi dari A. Variabel internal, B. Variabel statis, C. Variabel eksternal, D. Variabel output, E. Variabel otomatis. Ini materi yang bahasa pemrograman ya teman-teman ya. Jawabannya adalah C. Variabel eksternal. Lanjut, soal nomor 3. Metode akses pengiriman dan penerimaan data yang digunakan dalam wireless LAN adalah, LAN ini teman-teman tahu dong ya, Local Area Network. A. Menjamin komunikasi yang aman antara web server dan browser. B. Menjamin komunikasi yang aman antara server dan host. C. Sebuah jenis password agar koneksi wireless aman. D. Sebuah jenis username agar koneksi wireless aman. E. Sebuah parameter untuk identifikasi jaringan dan konfigurasi koneksi wireless. Jawabannya adalah E. Sebuah parameter untuk identifikasi jaringan dan konfigurasi koneksi wireless. Jadi untuk jawaban ini ya, soalnya udah dikasih dan juga jawabannya. Lalu saya coba untuk memeriksanya, browsing menggunakan ChatGPT juga bisa guys. Yang pasti ini sudah dikonfirmasi oleh saya sendiri jawabannya. Tapi teman-teman yang sekiranya mau membuktikan silakan, bisa dicari. Coba ditanyakan ChatGPT aja, bisa dia menjawabnya. Lanjut, soal nomor 4. Perintah untuk menarik atau membatalkan hak akses pengguna yang telah diberikan sebelumnya adalah A. Alter, B. Delete, C. Drop, D. Revoke, E. Grant. Jawabannya adalah D. Revoke. Soal berikutnya, manakah alamat IP berikut yang tidak digunakan untuk DNS server di internet? A. 11.25.11.33, B. 18.30. bla bla bla. Nah, cepat aja ya guys ya. C. 153.24 bla bla bla. D. 155.118. bla bla bla. E. 172.30. bla bla bla. Ini hafalannya udah pasti, kita lihat depannya sih, lihat dari kelasnya. Yang tidak digunakan untuk DNS server di internet udah pasti yang private. Jawabannya ada di E. 172.30.25.200. Ini hafalannya, harus hafal tuh pas A, kelas B, kelas C, kelas D. Terus IP mana yang private, itu udah pasti tidak digunakan untuk DNS. Soal berikutnya, berikut bilangan biner dari IP 19.200.60.6 ada di A. Ya bisa dilihat ya, serangkaian ini 8 angka, 8 angka, 8 angka, 8 angka. B. Ini. C. Ini. Jadi udah cepat aja ya. D. Ini. E. Ini. Oke, tipsnya kita lihat angka yang paling kecil, angka 6 paling terakhir. Angka 6 itu ada di formasi 110 di A atau di E. Tinggal cari pembedanya.
Udah, kita langsung lihat jawabannya aja deh, nggak usah kita bahas biar cepet ya. Jawabannya adalah A, yang ini. Lanjut. Perintah yang digunakan untuk membulatkan bilangan 9.75 pada JavaScript adalah, sama, ini materi pemrogramannya. A. rnd, B. math.rnd, C. round, D. round sama dengan, E. math.round. Jawabannya adalah E. Soal berikutnya. Bagaimana cara merubah data value dari nama Robi menjadi Rocky pada tabel siswa? A. Update siswa, set nama Robi where nama Rocky. B. Update siswa, set nama Rocky where nama sama dengan Robi. C. Update siswa, set nama Robi into nama Rocky. D. Modify siswa, set nama Rocky into nama Robi. E. Modify siswa, set nama Rocky where nama sama dengan Robi. Jawabannya adalah B. Update siswa, set nama Rocky where nama sama dengan Robi. Soal selanjutnya. Manakah jenis traffic jaringan berikut yang perlu QoS? A. Email, B. Wiki, C. Virtual machine, D. Video conferencing, E. Online purchasing. Jawabannya adalah D. Video conferencing. Ini materi di area TI khusus. Lanjut. Nomor 10. Sebuah perusahaan multinasional telah merubah kebijakan akses jaringan dengan cara memperbolehkan karyawan mengakses jaringan perusahaan menggunakan laptop atau smartphone pribadi. Hal ini adalah tren akses dari A. Data link, B. On devices, C. Cloud computing, D. Teleconference, E. Bring your own device. Jawabannya adalah E. Bring your own device. Lanjut. Setelah diperiksa ketersediaan memori dan scanning antivirus, sistem komputer dinyatakan baik-baik saja. Tetapi komputer masih sering restart sendiri. Yang menjadi penyebab adalah A. Komputer tidak kompatibel, B. Prosesor tidak kompatibel, C. Windows tidak kompatibel, D. Kerusakan di bootable system pada hard disk, E. Pasta pendingin pada prosesor sudah kering. Jawabannya adalah E. Pasta pendingin pada prosesor sudah kering. Ini sepertinya materi yang IT khusus lagi ya. Selanjutnya, nomor 12. Kelebihan topologi star adalah A. Tahan terhadap kabel lecet, B. Tahan terhadap cuaca buruk, C. Tahan terhadap lalu lintas yang tinggi, D. Tidak terpengaruh pada kelembapan udara, E. Menghemat penggunaan kabel. Jawabannya adalah C. Tahan terhadap lalu lintas yang tinggi. Lanjut, nomor 13. Langkah awal untuk pemeriksaan pada jaringan yang bermasalah adalah kecuali A. Reset router ke settingan pabrik, B. Pengecekan IP via terminal, C. Lihat dan cek fisik kabel dan konektor, D. Tes lakukan ping ke komputer lain, E. Tes buka website. Ingat ya, yang kecuali, dan jawabannya ada di A. Reset router ke settingan pabrik,
Ini yang nggak perlu ya, karena kecuali tadi soalnya. Next, nomor 14. Tampilkan last name dengan huruf kapital di mana last name-nya diawali dengan huruf A besar. A. Select upper last name salary from employee where last name like A sharp. B. Select upper last name salary from employee where last name like A percent. Oh, ada notasi belakangnya ya, titik koma. Nah, ini titik. Lalu yang C, select upper last name salary from employee where last name like A bintang. D, sama, where-nya aja yang beda ya, last name like A underscore. E, sama, where last name like A percent. Jawabannya ada di E, like A percent. Ada dua sih, B sama E, bedanya di notasinya, hati-hati ya untuk SQL ini. Yang titik salah ya, yang benar yang titik koma ya ujungnya. Next, nomor 15. Manakah yang merupakan jenjang jabatan Pranata Komputer tingkat ahli? A. Pranata Komputer Pelaksana. B. Pranata Komputer Pelaksana Pemula. C. Pranata Komputer Penyedia. D. Pranata Komputer Muda. E. Pranata Komputer Profesional. Jawabannya D. Pranata Komputer Muda. Berikutnya, kegiatan menyusun rencana induk sistem informasi keseluruhan atau master plan merupakan salah satu kegiatan Pranata Komputer tingkat ahli jenjang A. Pertama, B. Muda, C. Tengah, D. Madya, E. Utama. Jawabannya adalah E. Utama. 17. Dalam konsep pembuatan deskripsi struktur basis data, model yang menyajikan informasi tentang format rekaman, urutan rekaman, dan jalur pengaksesan data yang dapat membuat pencarian rekaman data lebih efisien disebut model A. Database, B. Data fiskal, C. Data konseptual, D. Data matematis, E. Data implementasi. Jawabannya B. Data fiskal. Lanjut, nomor 18 merupakan bagan yang mirip dengan flowchart system yang menggambarkan suatu sistem atau prosedur. Perbedaan bukan hanya menggunakan simbol-simbol flowchart standar, tapi juga menggunakan gambar-gambar komputer, peripheral, form, atau peralatan lain yang digunakan dalam sistem adalah A. Flowchart system, B. Flowchart process, C. Flowchart program, D. Flowchart paperwork, E. Flowchart schematic. Jawabannya adalah E. Flowchart schematic. Ini bisa dipelajari ya di jenis flowchart. Lanjut, jika kita mempunyai IP kelas C, subnet masnya 255, 255, 255, 224. Berapakah jumlah host per subnettingnya? A2, B6, C32, D62, E224. Jawabannya adalah 30. Ini hafalan rumus ya. Tinggal ambil yang di ujungnya aja nih. 256 dikurang 224 itu sama dengan 32. Hasilnya dikurangi 2. Kenapa 2? Karena di depan sama yang di paling ujung itu digunakan untuk, sudah dipesan sih untuk. Jadi intinya pengurangan dari 256 dikurang 224, hasilnya berapa, terus dikurangi lagi 2. Hasilnya 32 dikurang 2, 30. Lanjut, manakah penamaan variabel berikut yang salah? A. True, tapi seperti ini bentuknya. B. True, tapi seperti ini. C. True, seperti ini formatnya. D. True, bentuk ini.
True. Yang salah, jawabannya adalah yang di E, karena ini tidak bisa digunakan jadi nama variabel. True seperti ini sudah digunakan sebagai reserved word. Jadi ini ada di materi pemrograman lagi ya. Lanjut, 21. Go merupakan nama organisasi yang mengatur situs internet tentang A. Komersil, B. Manajemen, C. Politik, D. Pendidikan, E. Pemerintahan. Ini pasti teman-teman bisa lah ya. Jawabannya adalah E. Pemerintahan. Lanjut, 22. Peranata komputer dengan kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang komputer, yaitu ini mesti lihat di ini nih, undang-undangnya. A. Peranata komputer tingkat utama, B. Peranata komputer tingkat terampil, Kemenpan RB ya. C. Peranata komputer tingkat pelaksana, D. Peranata komputer tingkat ahli, E. Peranata komputer tingkat madya. Ini dihafal aja guys. Jawabannya peranata komputer tingkat ahli. Tapi kalau mau dicek, coba buka aja Kemenpan RB, nomornya saya lupa. Lanjut, 23. Manakah yang bukan merupakan layer dalam model OSI layers? A. Presentation, B. Internet, C. Data link, D. Application, E. Session. Nah ini dihafalin nih, 7 OSI layer ini ada 7. Jawabannya ada di B. Internet. Lanjut, 24. Tempat penyimpanan data sementara yang sering digunakan ketika transmisi data harus mengambil tempat pada kecepatan yang berbeda adalah pengertian A. Download, B. Upload, C. Forward, D. Broadband, E. Buffer. Pada tempat penyimpanan udah pasti tahu dong. Jawabannya ada di E. Buffer. Buffering dulu kalau kita lagi nonton YouTube, buffering dulu. Next, soal nomor 25. Apakah nama proses di mana mobile device akan rutin mengirimkan posisi fisik secara otomatis lewat GPS? A. 802 yang poin 1, B. poin 3, C. poin 11, D. poin 15, E. poin 17. Ini semua 802 ya. Ini bukan nama proses sebenarnya nih. Ini jebakan juga nih. Tapi ada jawabannya. Jawabannya ada di C. 82.11. Jadi dihafal aja ya. Untuk GPS ini menggunakan 802.11. GPS. Next. 26. Di bawah ini yang bukan format digital multimedia. Oh, kalau lihat dari pilihan jawabannya tahu pasti teman-teman nih. A. AVI, B. Hardware Publisher, C. MIDI, D. MP3, E. MPEG. Jawabannya ada di, ya pasti B. Hardware Publisher. Lagi namanya publisher jelas ya. Ini untuk pengolahan media kayak koran ya. Next, 27. Berikut adalah keuntungan jaringan LAN atau Local Area Network kecuali, hati-hati ya, ini ada kecualinya. A. File-file dapat disimpan pada seluruh program komputer secara otomatis. B. Komunikasi dapat melalui email dan chat. C. Proses backup data lebih mudah dan cepat. D. Pertukaran file dapat dilakukan dengan mudah. E. Pemakaian printer dapat dilakukan oleh semua klien. Jawabannya adalah B. Komunikasi dapat melalui email dan chat. Jelas lah ya. Ini pasti menggunakan internet. Pasti WAN bukan LAN. Next. 28.
Manakah jenis kabel berikut yang bebas dari gangguan elektromagnetik atau radio frequency interference atau yang singkat RFI? A. Kabel twist pair. B. Kabel broadband koaksial. C. Kabel fiber optik. D. CSMA/CD. E. CSMA/CA. Jawabannya adalah, teman-teman tahu pasti, C. Kabel fiber optik. 29. Pada jaringan topologi full mesh, berapakah jumlah koneksi yang dibuat untuk menghubungkan 5 komputer? A. 30, B. 20, C. 10, D. 15, E. 25. Ini jawabannya 5 dikali 2 ya, 10. Kita bisa digambar manual aja nih, bikin 5 titik, lalu semua titiknya itu kita sambungkan, terus dihitung aja garisnya, nanti pasti dapatnya 10. Atau gampangnya 5 dikali 2, 10. Soal terakhir ya, nomor 30. Suatu saat Anda dihubungi oleh pihak yang mengaku dari bank dan meminta nomor rekening, KTP, dan nomor telepon. Hal ini adalah bagian dari kejahatan yang disebut, hati-hati nih ya, A. Virus. B. POST. C. Scamming. D. Trojan. E. Spam. Ini jelas ya, jawabannya ada di C. Scamming. Oke teman-teman, untuk di part 2 ini sama, 30 soal. Mudah-mudahan ada lagi masukan-masukan dari kawan-kawan peranata komputer yang sudah tes duluan. Kalau saya dapat, pastinya kita akan lanjut gas part 3, 30 soal lagi. Karena kan total ini soal yang ada di tes peranata komputer ini, total kan soal teknis ini ada 90 soal ya. Berarti kita masih mau nyari lagi. Saya kalau dapat bahannya akan saya rangkumkan lagi 30 soal berikutnya, tentunya yang bisa jadi bocoran soal untuk yang belum mendapatkan jadwal ujian. Jadi akan segera mungkin kalau saya dapat catatan teman-teman, bocoran yang sudah ujian duluan, saya akan coba rangkum. Tentunya jawabannya saya akan cross check dulu ya, saya browsing atau saya coba manfaatkan AI yang si ChatGPT. Oke, begitu dulu teman-teman. Bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe, didukung. Kalau bisa iklannya jangan di skip ya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih semua ya guys.